Vladimir Putin meyakini bahwa Rusia tidak bisa disalahkan atas perang di Ukraina dan menambahkan kedua negara sama-sama mengalami tragedi. Selama pidato yang disiarkan televisi dengan pejabat militer senior, Presiden Rusia itu mengatakan dia terus melihat Ukraina sebagai saudara sebangsa. Pada Februari, Presiden Putin mengirim hingga 200.000 tentara ke Ukraina memicu perang yang telah menyebabkan ribuan kematian. Dia mengklaim bahwa konflik itu adalah hasil dari kebijakan negara ketiga. Teori yang menyiratkan ekspansi Barat sebagai penyebab perang di Ukraina itu telah berulang kali ditolak di luar Rusia. Dalam pidatonya, Presiden Putin mengklaim bahwa Barat telah mencuci otak republik-republik pasca Soviet, dimulai dengan Ukraina. Selama bertahun-tahun, Putin menyebut pihaknya mencoba membangun hubungan bertetangga yang baik dengan Ukraina, menawarkan pinjaman dan energi murah, tetapi tidak berhasil. Kekhawatiran lama Presiden Putin tampaknya berasal dari pertumbuhan NATO sejak Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Tujuan awal NATO adalah untuk menantang ekspansi Rusia setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi Kremlin telah lama berargumentasi bahwa tindakan NATO menerima bekas sekutu Soviet sebagai anggotanya mengancam keamanan Rusia. Ketegangan antara Kremlin dan Barat meningkat setelah penggulingan Presiden Ukraina pro-Kremlin Viktor Yanukovych pada tahun 2014 setelah berbulan-bulan protes jalanan. Dalam pidatonya, Presiden Putin melanjutkan tidak ada yang perlu dituduhkan kepada Rusia. Rusia selalu menganggap orang Ukraina sebagai saudara dan ia masih berpikir demikian. Apa yang terjadi sekarang adalah sebuah tragedi, tetapi itu bukan salah Rusia. Rusia telah meluncurkan lebih dari 1.000 rudal dan drone serang buatan Iran dalam gelombang serangan terhadap infrastruktur sipil kelistrikan Ukraina yang dimulai pada 10 Oktober. Serangan itu telah menjerumuskan jutaan orang ke dalam kegelapan. Pejabat militer Rusia berjanji untuk melanjutkan apa yang disebut operasi militer khusus hingga tahun 2023. Ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran pada Februari, Presiden Putin berjanji hanya tentara profesional yang akan ambil bagian. Namun pada September semuanya berubah ketika dia mengumumkan mobilisasi parsial yang berpotensi merekrut ratusan ribu warga Rusia ke dalam angkatan bersenjata. Sekarang Menteri Pertahanan Sergei Shoigu telah mengusulkan untuk menaikkan rentang usia wajib militer. Di bawah undang-undang saat ini, orang Rusia berusia 18 hingga 27 tahun dapat dipanggil untuk wajib militer. Namun Shoigu sekarang mengusulkan ini akan mencakup warga negara berusia 21 hingga 30 tahun. Shoigu juga mengumumkan rencana untuk mendirikan pangkalan di 2 kota pelabuhan, Berdyansk dan Mariupol yang direbut selama serangan Rusia. Namun dalam beberapa bulan terakhir, pasukan Ukraina telah membuat serangkaian kemajuan besar, termasuk merebut kembali Kherson, satu-satunya ibu kota regional yang direbut oleh pasukan Rusia sejak invasi. Pidato itu disampaikan saat pemimpin Ukraina, Volodymyr Zelensky, tiba di Washington untuk kunjungan pertamanya di luar Ukraina sejak Rusia menginvasi 10 bulan lalu.